Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Pekernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa setia bersama saudara dalam renungan malam Shalom. Dan untuk memulai renungan malam ini, kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa, Bapa dari segala yang ada, baik di bumi maupun di langit maupun di sorga. Biarlah roh-Mu yang menguatkan kami dan mengajar kami malam ini untuk memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini, sebagaimana ditetapkan HKBP, kita ambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat 23, 1 Korintus 3 ayat yang pertama hingga 23, dan pembimbing ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Saya baca sekali lagi. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Paulus, sang penulis Injil ini, merasa terbeban atas berita yang dia dengar dari salah seorang temannya, Chloe, bahwa di jemaat Korintus ada perselisihan, ada masalah, ada perpecahan akibat dari mereka terbagi-bagi atas pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang menamakan golongan Apolos, golongan Kefas, dan sebagainya. Dan ini menyebabkan mereka menjadi saling tidak bertegur sapa atau tidak bersahabat dan bahkan menjadi bermusuhan. Karena itu Paulus mengatakan, setelah dia menasihati di pasal yang pertama dan kedua, di pasal ketiga ini dia berkata, sebenarnya sebagai jemaat yang baru, saya masih memberikan susu kepada kamu, bukan makanan keras, masih makanan yang lembek. Tetapi kamu sudah begitu berselisih dan membuat perpecahan. Karena itu, secara umum bahwa jemaat di Korintus masih hidup secara duniawi. Paulus membuat istilah manusia duniawi. Manusia duniawi dalam arti apa? Karena ciri-ciri kehidupan, tingkah laku, dan perbuatan, di mana ada iri hati, perselisihan, kedengkian, benci, atau saling kecemburuan. Itu bagi Paulus adalah ciri-ciri manusia yang masih dikuasai duniawi. Padahal sebenarnya sebagai orang-orang yang telah menerima berita keselamatan, harus menanggalkan manusia lama, manusia duniawi, dengan memakai manusia baru, yang mengenakan manusia baru yang seturut dengan gambar Allah. Karena itu bagi Paulus, jemaat di Korintus masih sebatas memahami, belum menghidupi, belum mengerti, tetapi masih memahami, masih menerima. Karena itulah Paulus mengajak mereka supaya menanggalkan manusia lama dengan meninggalkan perselisihan, permusuhan, kebencian, dan iri hati. Itu artinya ketika iri hati, kebencian, permusuhan berada dalam hidup seseorang, itu pertanda dia masih dikuasai oleh ego, individualisme, ingin menang sendiri dan merasa lebih hebat dari orang lain. Ketika ini menjadi ciri-ciri orang di tengah-tengah gereja, alamat jemaat itu akan terpecah, akan tidak bisa bergerak sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan.
Karena gereja adalah gerak bersama di antara sesama anggota jemaat. Iman bersama dengan sesama anggota jemaat. Keyakinan bersama untuk semua anggota jemaat. Ketika iri hati, kebencian, dan rasa ego masih menguasai hidup seseorang, itu pertanda mereka masih dikuasai dunia ini. Itu yang dikatakan oleh Paulus di Roma 12, jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, agar kamu dapat mengerti apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan, dan apa yang kudus. Itu artinya sebagai orang Kristen harus semakin baik ke depan. Bukan dunia ini yang menguasai kehidupannya, tetapi dia sendiri yang menguasai apapun yang di dunia ini. Bukan nafsu, bukan keinginan, bukan kebencian, tetapi Tuhan yang berkuasa atas diri seseorang. Ketika firman Tuhan menjadi dasar dari seluruh perbuatan seseorang, ketika Yesus yang datang itu menjadi acuan, menjadi inspirasi, menjadi pembimbing, menjadi gembala, itu artinya hidupnya diarahkan dan dipakai untuk hal-hal yang lebih baik. Dengan demikian, dengan menanggalkan manusia lama, ciri-ciri manusia lama, iri hati, benci, dan mengenakan manusia baru, kita akan menjadi berdampak, mempunyai arti, dan mempunyai sukacita yang besar bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang senantiasa kami terima. Engkau telah memberikan kami sukacita, damai sejahtera hingga malam ini. Biarlah malam ini malam yang penuh berkat bagi kami, dan Engkau menyertai kami dalam istirahat kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.